Gue tuh nggak suka nih model kotak TV dikotakin gini. Kenapa? Karena TV sekarang makin lama makin murah. Bener nggak? Ya kan? Dulu kita ngerasa 43 udah gede banget. Bikinlah kotak begini. Terus tiba-tiba ada 55 sekarang. Harganya cuma 5 juta sekarang. Ya kan? Udah 4K. Ya kan? Belilah lu 55, taruh gini. Ya kan? Baru minggu lalu, bro. 65. Mereknya Sakura apa? Baru, ya kan? 4K. Harganya 5,3 apa 5,5 gitu di Tokopedia. Bete kan lu? Akhirnya ini nggak bisa dipakai lagi. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Trevista Hills. Ini rumah viral nih kemarin. Kenapa? Ya karena rumahnya ini, konsepnya perumahan ini itu ready stock. Jadi kalau teman-teman pengen punya rumah, segera teman-teman bisa wujudin di Trevista karena dia modelnya ready stock. Nah, kalau teman-teman kemarin-kemarin bosen sama rumah yang kotak-kotak sederhana aja, habis itu mulai lagi ada tren miring-miring sedikit. Kali ini Trevista bikin satu gebrakan baru yang rumahnya itu benar-benar miringnya ekstrim dan keren menurut gua, karena bisa dibilang nih kontemporer alias zaman sekarang banget. Zaman 3 tahun lalu kotak-kotak mulai miring-miring, 2 tahun terakhir sekarang bener-bener miring-miring. Wah, ini keren ya. Jadi kalau kita mau bikin rumah itu, kita kan biasanya supaya menarik itu bikinlah maju mundur. Kalau yang sekarang udah maju mundur plus miring-miring. Hasilnya jadilah sebuah rumah seperti di Trevista ini. Ini luasnya di 72 meter persegi teman-teman, 6x12, 2 lantai. Dan nama klasternya adalah klaster Kebayoran. Yuk sekarang kita bahas dulu dari atas. Kalau teman-teman lihat, kalau kita udah mau bikin model seperti ini, miring-miring kayak gini, jangan juga bikin atapnya simetris teman-teman. Bikinlah atapnya seperti ini. Yang di sebelah sini lebih pendek, yang di sebelah sana lebih panjang. Atapnya itu dia gunain genteng flat beton. Habis itu, nah ini yang keren nih, sopi-sopinya ini, segitiganya ini, itu dibikin maju, temboknya itu dimajuin lagi, dan nggak lupa kasihlah kuping-kuping kecil seperti ini. Nah, bisa aja kan sebenarnya dibikin flat, serata sama tembok ini, tapi kalau di rumah ini nggak. Ini ada kuping-kupingan yang maju lagi sedikit. Nah, kalau teman-teman perhatiin lagi, di sebelah atasnya ini, kalau zaman kemarin itu kita lihatnya selalu tali air simetris, jarak 10 cm, jarak 15 cm, ada yang kadang-kadang jarak 30 cm, jarak 15 cm, jarak 10 cm, jarak 30 cm lagi. Kalau ini dibikinnya beda. Udah dibikinnya jaraknya beda-beda. Habis itu dibikinnya modelnya melengkung, dan melengkung. Gimana? Kalian lebih suka yang model seperti ini atau model yang tali air? Tulis di kolom komentar ya. Dan yang kerennya lagi, di situ tuh masih ada jendela matinya, yang di bagian bawahnya itu pun juga dibikin ada kemiringannya. Nah, keren ya. Dan sekali lagi, di bagian bawahnya ini adalah center of attention-nya, dibikin miring, teman-teman. Di sini pun juga dibikin miring, ada garisnya lagi. Dan di bagian yang miring ini, si center of attention-nya ini, itu dikasih keramik motif kayu yang ditaruhnya horizontal supaya rumah ini nggak kelihatan kayak rumah lebar 6 meter. Menarik ya. Dan nggak cukup sampai situ, railingnya juga pun dibikin polanya tidak seragam teman-teman. Polanya itu ada polanya tuh, besar, kecil-kecil banget, besar, sedang, kecil-kecil banget, besar, sedang, kecil-kecil banget. Nah, kalau teman-teman pengen punya railing yang bentuknya antik seperti ini, teman-teman bisa save video ini, habis itu kasih ke tukang besi favorit kalian. Tukang besi favorit kalian gitu gak sih bro? Hah? Langganan sehari-hari tukang besi. Kayak langganan apa? Kayak langganan sehari-hari men, tukang besi. Iya, sama kayak tukang sayur favorit kalian. Sama kayak, enggak sih bro, kalau itu masih nggak cocok juga. Tukang sayur masih itu ya. Tukang bubur favorit kalian. Ya, oke. Oke, sekarang kita lihat lagi ke bawah teman-teman. Sekali lagi di bagian sini nggak pakai lagi tali air, tapi dibikin melengkung begini. Ini susah sih. Kalau dibikin manual juga susah. Dibikin kayaknya paling gampang ya kalau mau bikin melengkung gini, kita mesti beli ini, peralon yang besar sama peralon yang kecil. Jadi kita bisa cetak-cetak supaya dapat hasil yang bagus seperti ini.
Oke, kalau untuk lantainya di bagian bawah carport, teman-teman. Ini unik karena ini gunain homogeneous style 60-60, motifnya udah kasar dan dikasih garis-garis seperti ini dengan warna yang lebih muda. Hasilnya yaitu dia. Walaupun cuma ada variasi sekecil ini, tapi rumah kita pun jadi semakin terlihat lebar. Dan nggak lupa di sampingnya ini pun masih dikasih taman, teman-teman. Dan ini ya, ini namanya adalah pucuk merah. Ini pohon lucu sih, bro. Bisa dibikin model cemara, bisa juga dijadiin pagar hidup. Jadi tinggal pilihan aja. Nanti kalau teman-teman pengen merahnya keluar, potongin sedikit-sedikit, nanti pucuk-pucuknya itu akan tumbuh menjadi warna merah. Jadi unik pohonnya. Ada hijau, ada merahnya juga. Makanya namanya pucuk merah. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Oh, tapi sebelum masuk rumahnya, teman-teman bisa lihat ini dibikin floor to ceiling, teman-teman. Tanggung sih sedikit lagi, tapi gue ngerti maksudnya. Sebenarnya ini kan masih bisa dipentokin lagi, bener-bener floor to ceiling ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari jauh, karena ininya di bagian sini udah turun, hasilnya juga kelihatan seperti floor to ceiling. Nah, ini gue suka banget nih. Jenggotnya ini tuh bener-bener tebel, jadi air itu nggak akan bisa naik ke atas dan akhirnya ngotorin bagian plafon kita. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Oke, begitu masuk teman-teman, ya namanya juga rumah zaman sekarang harus pakai smart door lock. Dan ini udah include dalam pembelian ya. Nah, begitu masuk nih gue suka sih. Nomor satu, begitu masuk, tangganya tuh ada di sebelah sini nih. Nggak mengganggu sirkulasi jalan kita. Nah, ini kebetulan pas kita lagi syuting. Railingnya belum sempat dipasang, tapi nanti kalau teman-teman beli, nanti ada railingnya nih di sebelah sini. Jadi tetap keamanan juga nomor satu di Trevista Hills. Oke, begitu masuk teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin ya, ini unik sih. Kita tuh dapat hampir satu kotak persis untuk bagian di ruang keluarga yang juga dimanfaatin jadi ruang tamu nih teman-teman. Kalau untuk pemilihan, nah ini wall panel ini juga menarik teman-teman. Kalau teman-teman lihat dari sebelah sana, di sebelah sini itu gunain model tali air. Habis itu warnanya gelap. Jadi dia tuh dapat depth-nya ke belakang tuh gelap gitu ya. Kedepannya itu di sini terang. Jadi lebih berasa gitu depth-nya, ketebalan maju mundurnya. Bisa di bagian bawahnya, di sini dikasih juga di full nih. Jadi oke, menarik ya. Jadi paling belakang itu seakan-akan si abu-abu ini, habis itu nomor 2 yang coklat itu baru yang bagian maju ke sini. Nah, cuman kalau buat gue, bro, kalau gue kan orangnya agak galau-galau gitu, ya kan? Gue tuh nggak suka nih model kotak TV dikotakin gini. Kenapa? Karena TV sekarang makin lama makin murah. Bener nggak? Ya kan? Dulu kita ngerasa 43 udah gede banget. Bikinlah kotak begini. Terus tiba-tiba ada 55 sekarang. Harganya cuma 5 juta sekarang. Ya kan? Udah 4K. Ya kan? Belilah lu 55, taruh gini. Ya kan? Baru minggu lalu, bro. 65. Mereknya Sakura apa? Baru, ya kan? 4K. Harganya 5,3. Apa 5,5 gitu di Tokopedia. Bete kan lu? Akhirnya ini nggak bisa dipakai lagi, bener nggak? Jadi kalau menurut gue kurang suka TV yang dikotakin ke dalam gini untuk orang yang galau ya. Kecuali kalau generasi nyokap kita, men, sekali udah beli barang, udah itu doang. Kalau kita kan gimana sih, ya kan? Remaja-remaja galau. Banyak perubahan-perubahan. Kayak Bang Bewok, baru kawin, agak-agak pengen, enggak ya, nggak kayak gitu ya, nggak kayak TV ya. Oke, kalau untuk penutup lantainya nih gunain homogeneous style 80-80. Habis itu di bagian sini itu ada meja makan ya, dan gue suka banget nih modelnya industrial kayak gini, dan bentuknya itu mengotak, serasi banget sama si meja makannya. Nah, di sebelah sini ada apa? Ada pintu kamuflase. Cuma kalau menurut gue ya, tanggung nih pintu kamuflasenya. Bener nggak, bro? Oh iya. Kalau tali air semua ya ini tali air juga aja mendingan. Jadi akhirnya berasa kamuflasenya. Oke, kita masuk aja yuk dalam. Oke, begitu masuk ke dalam, oh ini ternyata bukan powder room loh. Ini menarik. Ternyata ini kamar mandi beneran. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada klosetnya. Di bagian situ buat apa ya? Oke. Storage kali, Pak. Mungkin ya, mungkin bagusnya dikasih storage gini buat nyimpen ini apa namanya? Sepatu. Bukan sepatu di kamar mandi, bro. Mana sih? Bukan sepatu. Nyimpen ini loh.
cairan-cairan pet, pembersih. Rinso, Cortex, ya kan. kawan. Habis itu Nintendo Switch lo yang lu nggak bilang beli sama bini lo, yang lu pakai cuman kalau lagi buang air. Ya. Di sini nih letaknya nih. Jadi bisa dibikin kotak begini, habis itu dibuka-buka. Yuk ke sebelah sini. Oke. Ini ada aneh juga ya bro. Gue pikir di sini tadi showernya. Kenapa showernya di sini? Mungkin ini salah letak nih. Ini akan lebih bagus kalau dia ada posisinya di sini. Mau kita mandi air hangat pun padahal di sini tuh ada sirkulasinya, jadi tetap udara juga bisa masuk dan keluar dengan enak. Yuk sekarang kita menuju kemana? Ini sebenarnya layoutnya seru loh. Jadi kalau menurut gua nih, ini salah letak nih. Di sini tuh mesti taruh wastafel, di sebelah kanannya situ taruh shower. Karena ini udah ada ininya nih, tinggal diatur aja. Di bawah juga ada pembuangan. Oke, sekarang kita menuju ke bagian sini. Nah, jadi kalau teman-teman beli rumah ini, tanahnya itu sebenarnya cuma sampai sini nih. Nah, kalau teman-teman beli yang ini sampai 84 meter persegi, tapi kalau yang 72 tuh pas di balokan ini. Nah, kalau ini yang tipe 84, kalau misalnya teman-teman dapat yang tipe 72 tapi memiliki tanah 84, teman-teman bisa bikin modelnya seperti ini. Dapatlah satu dapur yang benar-benar besar, yang ukurannya itu enak banget untuk masak. Oke, sekarang kita lihat dulu bagian dapurnya. Kalau ini sederhana aja, HPL teman-teman. Habis ini juga HPL. Habis itu di bagian atas ini pakai marmer, dan ini gunain sinknya ini. Oh, ini sink. Gue suka sih model sink kayak gini nih. Jadi ini ada tempat ininya. Karena sekarang tuh merek sink kan banyak ya. Jadi sink itu berlomba-lomba untuk ngasih aksesoris kayak gini nih. Enak nih. Jadi kita bisa naruh misalnya kita habis garpu, sendok, segala macam bisa taruh sini, airnya bisa turun ke bagian bawah. Dan gue suka juga bagian sininya, teman-teman, karena ini satu warna. Jadi kesannya itu bener-bener clean gitu. Dan di bagian sininya itu dikombinasi sama batu alam yang motifnya seperti ini. Jadi pilihnya di sini abu-abu tua, di sini mulai mengarah ke abu-abu. Bagian bawahnya ini juga abu-abu muda. Sedangkan supaya tetap dapat hangatnya kayu, di bagian atas ini dikasih HPL yang motif kayu lebih muda. Bagian sininya ada tempat untuk kulkas, tempat buat dispenser. Ini sih enak banget, lengkap banget. Di situ tadi ada meja makannya, di bagian sini ada meja barnya. Ini mah enak banget ya, cocok banget buat teman-teman yang punya apa? Teman banyak. Ngumpul di rumah ini akan seru sekali. Ini bagian sini, ini ada atas ini kan ditutup semua. Dipasang AC. Jadi adem, tapi kita tetap punya sinar matahari yang banyak. Karena sinar matahari inilah tanaman-tanaman ini pun juga bisa hidup. Yang penting kita sore jangan lupa untuk siramin, dan tanaman-tanaman ini tetap dapat sinar matahari langsung. Oke, kalau ini sederhana aja. Ini unik sih. Kalau teman-teman pengen ada perbedaan-perbedaannya, ini agak centil-centil juga nih. Ini pakai 60-60, di sini pakai 60-60 yang warnanya gelap, di sini pakai conwood, di sini pakai semen yang diaci habis itu dicat. Dikelilingin sama batu koral putih. Yuk, sekarang kita mau naik ke lantai berikutnya. Ada apa? Di bagian sini, di atasnya ada skylight ya teman-teman. Dan bukan cuma skylight loh. Ternyata kalau teman-teman lihat nih, di bagian depannya ini juga ada jendelanya nih. Jadi, bagian lorong tangga yang biasa gelap, nggak perlu khawatir lagi, sekarang udah nggak gelap. Oke, sekarang begitu naik, kita langsung ketemu satu selasar. Dan ini adalah kamar mandi yang dipakai untuk rame-rame. Menarik, ada zigzagnya, jendela yang besar. Dan ini juga pakai kaca es. Gue suka sih. Karena sekarang tuh lagi ngetren nih, beberapa kali kita ke Surabaya kemana tuh lagi ngetren yang kayak gini nih. Untuk jadi jendela mati kamar mandi. Zigzagnya tuh udah nggak kecil lagi, Bovenlich itu nggak kecil lagi, sekarang panjang. Efeknya kita punya cahaya yang besar gitu. Akhirnya kamar mandi ini sekarang nggak nyalain lampu loh. Bisa terang seperti ini. Kalau untuk kamar mandinya, ini universalnya udah pakai 60x120, ukurannya besar. Dan kalau untuk lantainya, gue suka banget sih warna ini. Kenapa? Karena warna ini tuh selain bikin kamar mandi kita selalu kelihatan terang, juga anti jamur air, karena jamur air akan nyarut dan akan membuat kamar mandi kita selalu bersih. Nggak lupa, di selasar ini pun juga ada jendelanya, jendela hidup. Jadi teman-teman, sirkulasinya juga bagus, dan cahaya matahari juga untuk selasar ini bagus. Sebelah sini ini adalah kamar tidur anaknya yang pertama.
dengan jendela yang besar. Jadi enak gitu, sirkulasi udara dan mataharinya tuh bener-bener enak. Di atas ini ceilingnya dibikin drop, nggak lupa dicegokin seperti itu untuk jadi tempat buat rel-rel dari kordennya. Oke, ini untuk menghemat ruang sih. Antik juga ya. Jadi dibikin begini, ada lemari di sininya tuh ada lemari lagi. Cuman sebenarnya kalau secara feng shui nggak bagus sih bro. Di atas kepala ya? Iya, di sini. Lo tidur tuh rasanya ada yang berat aja gitu, ya kan? Di atas kepala. Tapi itu kan ilmu katanya. Nggak, feng shui itu sebenarnya bukan ilmu bro. Coba lo bayangin lo tidur sini. Nggak nyaman sih. Satu saat pagi-pagi, tiba-tiba lo lagi terlambat, buru-buru dak gitu, ya kan? Udah buru-buru, marah lo, ya kan? Akhirnya hari itu nggak baik buat lo. Hari itu nggak baik buat lo, akhirnya apa? Nggak fokus kerja. Nggak fokus kerja, pulang lu berantem sama bini lu, ya kan? Habis efeknya panjang, pas lu lagi tidur sini, lu mau cepet-cepet gini, lu kena lagi. Oke, di sebelah sini menarik kalau ini pakai tali air sederhana aja, dan nggak lupa masih ada meja untuk naruh-naruh pajangan. Oke, sekarang kita menuju kemana? Ini adalah kamar tidur utamanya. Oh. Nah, mendingan begini. Lemarinya begini nih. Ini lebih bagus nih. Ya kan? Jadi nggak ada mentok-mentok kepala. Bisa dibuka di atas begini. Di sini juga ada lemari. Ini masih bisa dimanfaatin untuk jadi tempat makeup, tempat belajar. Tapi dengan adanya lemari ini, kita jadi punya satu penyimpanan yang benar-benar ringkas banget nih. Menarik loh ini. Dan di sini tuh juga masih ada laci-lacinya. Jadi nggak jauh-jauh kalau naruh mainan. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Ya tentu ini efeknya jadi agak sempit di sebelah sini. Jadi mestinya mungkin nggak perlu ada lagi, atau ukurannya benar-benar dikecilin lagi supaya kita bisa jalan lebih enak. Di sebelah sininya, oh, ada satu beranda yang miring. Emang kalau miring itu ada kelebihan dan kekurangan. Secara tampilan muka tuh emang keren banget, tapi ya itu dia, kita jadi tidak mendapatkan balkon yang ukurannya lebih luas. Yuk, sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke sini. Oke, ini adalah kamar mandi utamanya. Kamar mandi utamanya gunanya 120 kali 60, dan di bagian sini ini enak sih. Jadi di bagian sini nanti bisa ditaruh wastafel. Di sini jadi kloset, dan di sebelah sini dimanfaatin untuk jadi shower. Cuma sayangnya kenapa nggak keramiknya sampai atas ya? Nah, ada satu lagi nih. Untungnya rumah contoh nih. Ininya nggak pakai kaca es. Gitu ya? Enggak ya? Enggak, lagi salah nih. Terus pasti diganti. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus beli rumah di Trevista Hills? Nomor satu, perumahan ini konsepnya ready stock. Jadi siapapun yang pengen punya rumah cepet-cepet, langsung tinggal, ini adalah tempat yang paling cocok. Dan yang teman-teman harus tahu, kalau kita beli properti itu harus ngomongin lokasi. Ada tol Cinere Serpong yang lewat di daerah sini, dan pintu tolnya itu deket banget. Pintu tolnya itu kurang lebih 10 menit, teman-teman udah bisa sampai ke pintu tol. Kalau dari tol Cinere Serpong itu teman-teman mau ke daerah Serpong bisa, ke Cinere nanti nyambung ke Lebak Bulus segala macam pun juga bisa menuju ke kota Jakarta. Dan itu cuma 10 menit teman-teman udah sampai. Kalau misalnya teman-teman nyari mall, di sini ada The Park. Kalau teman-teman nyari rumah sakit, di sini rumah sakitnya juga banyak, ada Mitra Keluarga, ada Rumah Sakit Brawijaya, dan itu semua radiusnya bisa ditempuh dengan cuma 5-10 menit. Kalau teman-teman lagi nyari sekolah buat anak-anak, juga ada Al-Azhar di sini, ada Az-Zahra, dan ada Al-Hasro. Jadi lengkap banget semuanya, udah ada di sekitaran Trevista Hills ini. Nah, sekarang kita ngomongin masalah duitnya dong. Berapa harganya kalau kita mau beli di sini? Harganya itu ada di 1,1 miliar untuk yang tipe 72 2 lantai. Coba teman-teman, di mana lagi kita bisa nyari lokasi sebagus ini dengan harga 1,1 miliar dapat rumah 2 lantai. Nah, kurang.
bukan cuman sekedar harga doang teman-teman. Cara bayar juga penting. Kalau sekarang anak-anak zaman sekarang nih selalu aja mikirnya DP gimana ya bang, cara yang ngumpulin DP gimana ya. Developer udah mikirin. Selain rumahnya ready stock, ini teman-teman cukup bayar 5 juta udah all in. Jadi teman-teman udah nggak perlu mikir biaya BPHTB, biaya KPR, biaya apa-apa. Yang penting kalian punya track record bank yang baik, call-nya itu baik. Teman-teman tinggal bawa data diri kalian ke sini, habis itu diproses KPR, kasih duit 5 jutanya, teman-teman bisa punya rumah. Nah, cicilannya ada berapa sih sebulannya? Cicilannya cuman start dari 6 jutaan. Berarti penghasilan kalian harus ada di 18 jutaan kan, dikali 3 dari cicilannya. Tapi 18 juta itu, kalau untuk kalian yang join income, suami dan istri, yang satu gajinya 10, gajinya 8, udah bisa beli rumah 2 lantai untuk keluarga kecil kalian yang bahagia. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Kok lu ketawa gitu sih bro? Keluarga bahagia, iya. Kan kayak lo keluarga bahagia. Ciao. Nah, kalau ini yang tipe 84, kalau misalnya teman-teman dapat yang tipe 72 tapi memiliki tanah 84, teman-teman bisa bikin modelnya seperti ini. Dapatlah satu, dan gue suka nih. Dia naruh kompornya di sini. Karena ini tricky juga nih. Jangan deh, naruh komplain orang. Bagian sininya ada tempat untuk kulkas, tempat buat dispenser. Ini sih enak banget, lengkap banget. Di situ tadi ada kamar